jika seseorang memiliki perkebunan, ia harus menyesuaikan dengan jenis tanaman dan metode pengairannya untuk menentukan apakah ia wajib menunaikan zakat atau tidak sesuai dengan mazhab yang diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas hukum dan cara zakat perkebunan menurut 4 mazhab. Sahabat sekalian, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Salah satu jenis harta yang dikenai zakat adalah hasil pertanian dan perkebunan. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara 4 mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, terkait hukum dan cara penunaian zakat untuk hasil perkebunan. Dalam pandangan mazhab Hanafi, zakat diwajibkan atas semua jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis, baik yang dapat disimpan maupun tidak. Ini mencakup biji-bijian, buah-buahan, sayuran, dan tanaman lainnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa setiap hasil bumi yang keluar dari tanah wajib dizakati, terlepas dari apapun jenisnya. Lah, nisab dan kadar zakatnya bagaimana? Nisab, tidak ada batasan nisab tertentu. Zakat dikenakan pada setiap hasil panen, baik sedikit maupun banyak. Kadar zakatnya berapa? Jika pengairan tanaman menggunakan air hujan atau sumber alami tanpa biaya, zakatnya sebesar 10% atau usyr. Jika pengairan memerlukan biaya, seperti irigasi buatan misalnya, zakatnya adalah 5% atau nisful usyr. Yang kedua, di dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat diwajibkan pada tanaman yang dapat disimpan dan menjadi makanan pokok yang mengenyangkan, seperti gandum, jelai, jagung, dan beras. Tanaman yang tidak dapat disimpan atau bukan makanan pokok, seperti sayuran dan buah-buahan tertentu, tidak wajib dizakati. Lalu nisabnya berapa? Nisabnya adalah 5 wasak atau setara dengan sekitar 1,631 ton gabah kering atau 1 ton lebih 631 kilogram. Nah, kadar zakatnya berapa kalau sudah mencapai segitu? Sama dengan mazhab Hanafi, 10% untuk pengairan alami dan 5% untuk pengairan yang memerlukan biaya. Berikutnya, di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mewajibkan zakat pada tanaman yang menjadi makanan pokok dan dapat disimpan, seperti padi, gandum, dan jagung. Tanaman yang tidak menjadi makanan pokok atau tidak dapat disimpan, seperti sayuran dan buah-buahan, selain kurma dan anggur, tidak dikenakan zakat. Nisabnya berapa? Nisabnya 5 wasak atau setara dengan gabah kering 1.631 kg atau 1,631 ton. Kadar zakatnya sama, 10% jika pengairannya alami, 5% untuk pengairan dengan biaya. Teman-teman sekalian, kita menginjak pada pendapat dari mazhab Hambali. Mazhab Hambali memiliki pandangan yang mirip dengan mazhab Syafi'i, yaitu mewajibkan zakat pada tanaman yang menjadi makanan pokok dan dapat disimpan. Namun mereka juga memasukkan zakat pada tanaman yang diukur dengan takaran, seperti biji-bijian dan buah-buahan tertentu. Nisabnya berapa? Nisabnya sama seperti tadi, 5 wasak atau setara 1,6 ton lebih 31 kg. Kadar zakatnya 10% untuk pengairan alami dan 5% untuk pengairan dengan biaya. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari pandangan 4 mazhab tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mazhab Hanafi lebih luas dalam cakupannya karena mewajibkan zakat pada semua hasil bumi yang memiliki nilai ekonomis. Kullu ma nabata minal ard, semua yang tumbuh dari tanah harus dizakati tanpa melihat apakah bisa disimpan atau tidak. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali lebih spesifik, hanya mewajibkan zakat
pada tanaman yang menjadi makanan pokok dan dapat disimpan seperti gandum, padi dan kurma. Nisab zakat perkebunan dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah 5 wasak atau setara, misalnya ini pakai gabah kering misalnya adalah 1,631 ton. Sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan nisab. Kadar zakat semuanya sama, 10% untuk pengairan alami dan 5% untuk pengairan yang memerlukan biaya di semua mazhab. Berdasarkan ini, jika seseorang memiliki perkebunan, ia harus menyesuaikan dengan jenis tanaman dan metode pengairannya untuk menentukan apakah ia wajib menunaikan zakat atau tidak sesuai dengan mazhab yang diikuti.